Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini karena insya Allah subscribe itu gratis. Insya Allah di video kali ini kita akan menceritakan salah satu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Bilal sang muazzin Rasulullah SAW. Penasaran dengan kisah beliau? Kita langsung saja ke videonya. Nama lengkap Bilal adalah Bilal bin Rabah. Beliau adalah pemuda yang berasal dari negeri Habasyah atau yang dikenal dengan nama Ethiopia sekarang. Beliau lahir di daerah Serro sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Nama ayah beliau adalah Robah dan nama ibu beliau dikenal dengan nama Hamama. Salah satu hamba sahaya berkulit hitam di antara hamba-hamba sahaya di kota Mekah. Oleh karena itu, Bilal bin Rabah juga dikenal dengan nama Ibnu al-Aswad atau artinya anak dari orang yang berkulit hitam. Sebagai keturunan Afrika, Bilal bin Rabah memiliki kulit yang hitam, rambut yang keriting, dan juga memiliki postur tubuh yang sangatlah tinggi. Bilal tumbuh di daerah Ummul Qura dan beliau adalah hamba sahaya milik anak yatim dari Bani Abduddar, di mana ayah dari anak yatim ini mewasiatkan Bilal untuk dijadikan budak oleh Umayyah bin Khalaf, salah satu pemuka Quraisy kafir waktu itu. Orang tua Bilal termasuk salah satu tawanan yang dibawa dari negeri Habasyah atau Ethiopia ke kota Mekah. Bilal beserta bapaknya adalah tawanan yang kemudian dijadikan budak oleh pemuka-pemuka kaum Quraisy di kota Mekah. Demikianlah Bilal menjadi budak. Beliau diperjualbelikan dan berpindah-pindah tuan sampai akhirnya beliau menjadi budak dari Umayyah bin Khalaf. Bilal mulanya berkhidmat kepada Umayyah bin Khalaf dalam hal perdagangan dan juga Bilal bin Rabah dibawa untuk pergi kemana-mana oleh Umayyah bin Khalaf. Dan juga ternyata Bilal bin Rabah juga dijadikan sebagai bank, tempat menyimpan uang oleh Umayyah bin Khalaf. Kenapa? Karena Bilal bin Rabah dikenal sebagai budak yang memiliki kejujuran yang sangatlah total. Di mana kejujuran Bilal bin Rabah diakui oleh orang-orang yang berada di kota Mekah, bahkan tuannya sekalipun. Dan juga beliau dipersaksikan kejujurannya oleh Rasulullah SAW dan umat muslimin waktu itu. Karena beliau betul-betul adalah orang yang jujur dan memiliki kejujuran yang sangatlah tinggi. Bahkan seseorang menjadikannya terkenal dengan hal tersebut dan orang-orang menjadikannya sebagai orang yang jujur, di mana kejujurannya adalah kejujuran yang memiliki tingkatan tidak diragukan lagi atau tidak ada syubhat di dalamnya. Bilal termasuk orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Hanya ada beberapa orang saja yang mendahuluinya untuk masuk ke dalam Islam di dunia ini. Di antaranya seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir beserta ibunya, Sumayyah, Suhaib bin Rubi, dan Al-Miqdad Al-Aswad. Di mana keislaman Bilal bin Rabah melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mendekati Bilal bin Rabah karena beliau tahu bahwasanya walaupun Bilal adalah salah satu budak di kota Mekah, tetapi Bilal juga memiliki sifat-sifat yang mencerminkan keislaman. Beliau jujur, terpercaya, baik hati dan sebagainya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ingin mendakwakan agama Islam kepada Bilal karena tahu bahwasanya Bilal akan menerima Islam dengan baik. Jadi ceritanya begini, pada suatu malam Bilal bin Rabah hendak istirahat. Tiba-tiba beliau mendengarkan suara yang memanggil namanya dengan panggilan yang lembut. Bilal bin Rabah waktu itu langsung tidak menghiraukan suara tersebut. Kenapa? Karena Bilal bin Rabah adalah salah satu budak di kota Mekah, di mana budak waktu itu diperlakukan seperti hewan lah. Dipanggil dengan panggilan yang tidak baik, yang menyinggung, panggilan dengan panggilan yang keras. Tetapi waktu itu Bilal mendengarkan bahwasanya namanya dipanggil dengan panggilan yang lembut. Maka Bilal bin Rabah tidak menghiraukan suara tersebut. Tetapi karena panggilan tersebut berulang-ulang, akhirnya Bilal bin Rabah mencurigainya dan langsung membuka pintu depan rumahnya. Bilal pun langsung terkaget mendapati Abu Bakar As-Siddiq, salah satu pedagang yang masyhur waktu itu, salah satu pedagang yang terkenal di kota Mekah, mendatangi rumahnya yang hanyalah seorang budak.
Langsung Abu Bakar As-Siddiq mengutarakan niatnya, yakni ingin mengajak Bilal bin Rabah masuk ke dalam Islam, tetapi secara sembunyi-sembunyi. Karena apabila orang masuk ke dalam Islam secara terang-terangan waktu itu, maka orang yang masuk Islam tersebut akan disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Tetapi karena Bilal bin Rabah adalah salah satu orang yang memiliki intelektual yang tinggi, akhirnya pada waktu itu Bilal bin Rabah tidak langsung menerima ajakan Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk ke dalam Islam. Beliau meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menjelaskan Islam dan Nabi Muhammad kepadanya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan perihal Islam dan Nabi Muhammad SAW. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal pernah bersama pergi untuk misi dagang ke kota Syria, di mana Abu Bakar mengingatkan kepada Bilal bahwasanya ketika mereka pergi ke Syria, mereka bertemu dengan salah seorang pendeta yang mengatakan bahwasanya akan ada muncul seorang nabi terakhir yang akan diutus di tengah-tengah gurun Arab. Dan Abu Bakar menjelaskan kepada Bilal bahwasanya yang dimaksudkan oleh pendeta tersebut telah terjadi dan nabi tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq pun menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada manusia bahwasanya seluruh manusia itu memiliki derajat yang sama. Yang membedakan di antara mereka hanyalah tingkatan iman dan tingkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang merdeka tidak lebih baik dibandingkan dengan seorang budak dan sebaliknya, kecuali mereka dibedakan oleh tingkatan iman dan tingkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya waktu itu Bilal bin Rabah menerima Islam dari mulut Abu Bakar As-Siddiq dan beliau masuk ke dalam Islam pada usia 30 tahun. Tak lama setelah masuk ke dalam Islam, akhirnya keislaman Bilal sampai kepada telinga majikannya, yakni Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf ini adalah salah satu orang yang sangat membenci Islam waktu itu. Akhirnya Umayyah bin Khalaf memanggil Bilal bin Rabah dan mengancamnya dengan ancaman-ancaman yang sangatlah kuat. Tetapi karena Bilal bin Rabah memiliki iman yang sangatlah tulus, beliau tidak goyah dengan ancaman-ancaman Umayyah dan tetap masuk ke dalam Islam. Dan waktu itu akhirnya Umayyah bin Khalaf langsung merealisasikan semua ancaman-ancaman yang telah dia katakan kepada Bilal bin Rabah. Ancaman-ancamannya itu antara lain, Bilal bin Rabah dimasukkan dalam satu tempat dan di tempat tersebut beliau diikat tangannya, diikat kakinya, dan beliau tidak diberikan makan dan minum sekalipun. Dan hal itu terjadi dalam beberapa hari. Setelah beberapa hari berlalu, langsung siksaan berikutnya pun datang, dan ini adalah siksaan yang terakhir yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah. Setelah dikurung dalam tempat tersebut beberapa hari, Bilal pun langsung dikeluarkan dari ruangan tersebut dan langsung diikat di tempat yang sangatlah terik waktu itu, dimana waktu itu cuaca sangatlah panas. Taulah teman-teman yang mungkin pernah mengunjungi Arab, apabila negeri Arab itu berada di musim panas, panasnya sangat luar biasa. Dan waktu itu badannya ditelentangkan, tangan kanan, tangan kirinya diikat, kakinya diikat. Dan inti dari siksaan ini ialah batu yang besar langsung diletakkan di atas perut Bilal bin Rabah. Nauzubillah, nauzubillah. Dan waktu itu Umayyah bin Khalaf mengatakan kepada Bilal bin Rabah bahwasanya apabila engkau ingin mengakhiri siksaan ini, engkau harus meninggalkan agama Islam. Tetapi waktu itu keluarlah kalimat yang sangatlah fenomenal yang kita kenal sampai saat ini. Bilal bin Rabah mengatakan bahwa ahad, ahad, di mana perkataan itu menjelaskan bahwasanya dia tidak akan meninggalkan agama Islam. Dan waktu itu semua penduduk yang menyaksikan hal tersebut, salah satunya ialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sedih melihat kejadian yang menimpa Bilal bin Rabah dan akhirnya memutuskan untuk membeli Bilal bin Rabah dari Umayyah bin Khalaf. Pada awalnya Umayyah bin Khalaf tidak ingin menjual Bilal bin Rabah dan ingin menyiksanya sampai Bilal keluar dari agama Islam. Tapi pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memberikan tawaran yang tidak bisa ditolak oleh Umayyah. Akhirnya Bilal bin Rabah pun dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan waktu itu Abu Bakar langsung mengumumkan bahwasanya Bilal bin Rabah adalah hamba yang sudah merdeka. Jadi Abu Bakar membelinya dari Umayyah
dan langsung dibebaskan dari perbudakan. Setelah merdeka, akhirnya Bilal bin Rabah pun pergi hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, di mana di sana beliau jauh dari gangguan kaum kafir Quraisy. Bilal setelah masuk ke dalam Islam langsung ingin mempelajari bagaimana caranya menjadi prajurit yang terbaik dalam Islam. Beliau pun langsung meminta kepada ahlinya, ialah Hamzah, sang singanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang belum nonton videonya ya. Bilal langsung meminta kepada Hamzah bin Abdul Muthalib agar mengajarinya menjadi prajurit yang hebat. Akhirnya berselang beberapa tahun setelah beliau belajar kepada Hamzah, akhirnya perang Badar pun terjadi. Di mana dalam perang Badar ini Umayyah bin Khalaf pun ikut andil sebagai perwakilan dari kaum kafir Quraisy. Dan waktu itu Bilal bin Rabah pun melihat sosok Umayyah bin Khalaf, orang yang menyiksanya ketika beliau masih menjadi budak. Akhirnya Bilal bin Rabah lari mendatangi Umayyah bin Khalaf, dan dengan bantuan beberapa prajurit Islam, akhirnya Bilal bin Rabah berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf. Selang beberapa waktu, akhirnya perang Uhud pun terjadi, di mana dalam peperangan ini umat muslimin mengalami kekalahan. Dan salah satu orang yang paling bersedih dalam peperangan ini ialah Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena guru yang telah mengajarinya dalam berperang menjadi prajurit yang tangguh gugur dalam peperangan, ialah Hamzah bin Abdul Muthalib. Tetapi Bilal bin Rabah waktu itu tidak lama bersedihnya, karena beliau tahu bahwasanya Hamzah bin Abdul Muthalib dan beberapa sahabat yang lainnya yang gugur dalam peperangan tersebut telah meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya selang beberapa waktu setelah perang Uhud, Fathul Makkah pun terjadi, ialah pembebasan kota Mekkah. Ribuan umat muslimin datang ke kota Mekkah tanpa perlawanan dari kaum kafir Quraisy, ingin membebaskan kota Mekkah dari kesyirikan. Puncak dari Fathul Makkah ini, pembebasan kota Mekkah ini, ialah umat muslimin waktu itu berkumpul di sekeliling Ka'bah, dan terjadilah peristiwa yang menjadi peristiwa yang bersejarah terhadap Islam waktu itu. Bilal bin Rabah langsung naik ke atas Ka'bah dan langsung mengumandangkan kalimat-kalimat untuk mengajak orang melaksanakan sholat waktu itu, karena waktu itu sudah masuk waktu sholat, di mana kalimat-kalimat Bilal bin Rabah dikenal sampai sekarang dengan nama azan. Di mana setelah peristiwa tersebut, akhirnya Bilal bin Rabah menjadi muazin khusus Rasulullah SAW, sehingga beliau diberikan julukan sebagai muazinnya Rasulullah SAW. Jadi tidak heran apabila waktu itu Nabi Muhammad SAW memilih Bilal bin Rabah menjadi muazzin, karena beliau memiliki suara yang indah dan juga memiliki suara yang besar. Karena waktu itu tidak ada mic, tidak ada pembesar suara, sehingga waktu itu hanya suara langsung yang diperdengarkan untuk memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Sehingga salah satu syarat menjadi muazzin waktu itu adalah memiliki suara yang besar, agar banyak orang yang mendengarkan seruan azan tersebut. Akhirnya selang beberapa waktu, pada tanggal 12 Rabiul Awal di 11 Hijriah, kekasih Allah Subhanahu wa taala yakni Nabi Muhammad SAW telah dipanggil untuk kembali. Di mana waktu itu Bilal bin Rabah sangatlah sedih, karena Bilal bin Rabah sangatlah mencintai Rasulullah SAW. Beliau bahkan setelah meninggalnya Rasulullah tidak ingin lagi mengumandangkan azan, karena setiap kali beliau ingin mengumandangkan azan, beliau langsung mencucurkan air mata karena teringat kepada Rasulullah SAW. Jadi selang beberapa waktu Bilal bin Rabah tidak pernah mengumandangkan azan, dan beliau digantikan oleh sahabat-sahabat yang juga memiliki suara yang besar dan memiliki suara yang indah. Beliau wafat pada tahun 20 Hijriah, di mana umur beliau waktu itu sekitar 60 tahun. Beliau wafat pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, dan dikabarkan bahwasanya beliau wafat disebabkan karena wabah penyakit yang tersebar waktu itu. Jadi dikabarkan bahwasanya Bilal bin Rabah meninggal disebabkan wabah penyakit yang dideritanya. Beliau wafat di kota Damaskus dan juga dikuburkan di kota tersebut, atau pada tepatnya beliau dikuburkan di Bab As-Saghir,
yang juga letaknya berada di kota Damaskus. Semoga Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian kisah dari sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sang muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kisah ini dapat menambah wawasan keislaman kita. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.